Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut catatan dan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna pada hari ini telah ditandatangani oleh 100 orang kehadiran fisik, 248 virtual, 31 izin, total 379 dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI, dan demikian quorum telah tercapai. Perkenankanlah kami, pimpinan Dewan, membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-15 pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dan kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Menghadapi ketahanan pangan global menunjukkan Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan tahun 2020 menyentuh angka 20,1 atau masuk dalam kategori negara status kelaparan seperti yang dikatakan anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS DER. Selamat mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dengan persoalan pangan ini. Sebab pertanian adalah hidup mati suatu bangsa, betapa pentingnya sebuah kedaulatan atas pangan. Namun saat ini kita dihadapkan pada satu kenyataan baik bahwa hampir semua sumber pangan masyarakat disediakan melalui impor seperti gula, daging, garam, dan seluruh elemen yang lain. Oleh karena itu saya tidak ingin negara ini masuk ke dalam perangkap food trap yang sudah menjadi senjata baru untuk menjajah suatu negeri dengan menggantungkan seluruh kebutuhan pangannya dari impor. Beliau pun mengatakan terkait rencana impor 1 juta ton beras oleh pemerintah. Dengan berbagai data baik dari Bulog, kemudian BPS, Kementan, dan penolakan yang masif oleh masyarakat, maka berdasarkan fakta-fakta ini, mengapa pemerintah tetap ngotot untuk melakukan impor beras? Apakah negara ini sudah salah dengan para mafia impor yang menari-nari di atas penderitaan petani kita? Jangan sampai kejadian ini membentuk narasi publik bahwa pemerintah memang telah secara sengaja melemahkan petani Indonesia, tegasnya. Oleh karena itu, melalui forum DPR, DER Selamat meminta kepada DPR, khususnya kepada pimpinan, untuk meminta kepada Presiden agar membatalkan impor beras tersebut. Kalau kemudian tetap dilakukan impor, maka sebagai tanggung jawab kita kepada rakyat, maka pimpinan untuk membentuk pansus. Dan yang terakhir 3, marut impor pangan sebenarnya adalah banyak akses dari buruknya pengelolaan sektor pangan dalam negeri. Tumpang tindih kewenangan dan sulitnya melakukan koordinasi antar kementerian dan lem, maka kejadian yang lumrah yang sering kita jumpai di negeri ini. Sehingga saya mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk segera membuat pansus. Peran global menunjukkan Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan tahun 2020 menyentuh angka 20,1 atau masuk dalam kategori negara status kelaparan kronis. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada pemerintah agar tidak main-main dengan persoalan pangan ini. Sebab pertanian adalah hidup mati suatu bangsa. Ini sebagaimana yang disindir oleh Presiden kita pertama, Presiden Soekarno, yang mendirikan IPB pada tahun 1962. Potongan ungkapan ini melihatkan sederhana, namun mengandung makna yang begitu dalam mengenai betapa pentingnya sebuah kedaulatan atas pangan. Namun saat ini kita dihadapkan pada satu kenyataan pahit bahwa hampir semua sumber pangan masyarakat disediakan melalui impor seperti gula, daging, garam, dan seluruh elemen yang lain. Oleh karena itu, saya tidak ingin negara ini masuk ke dalam perangkap food trap yang sudah menjadi senjata baru untuk menjajah suatu negeri dengan menggantungkan seluruh kebutuhan pangannya dari impor. Yang kedua, terkait rencana impor 1 juta ton beras oleh pemerintah. Dengan berbagai data baik dari Bulog, kemudian BPS, Kementan, dan penolakan yang masif oleh masyarakat, maka berdasarkan fakta-fakta ini, mengapa pemerintah tetap ngotot untuk melakukan impor beras? Apakah negara ini sudah kalah dengan para mafia impor yang menari-nari di atas penderitaan petani kita? Jangan sampai kejadian ini membentuk narasi publik bahwa pemerintah memang telah secara sengaja melemahkan petani Indonesia. Oleh karena itu, melalui forum yang mulia ini, saya meminta kepada DPR, khususnya kepada pimpinan, untuk meminta kepada Presiden agar membatalkan impor beras tersebut. Kalau kemudian
tetap dilakukan impor, maka sebagai tanggung jawab kita kepada rakyat, alangkah sebaiknya kepada pimpinan untuk membentuk pansus. Dan yang terakhir 3, carut-marut impor pangan sebenarnya adalah hanya ekses dari buruknya pengelolaan sektor pangan dalam negeri. Tumpang tindih kewenangan dan sulitnya melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga adalah kejadian yang lumrah yang sering kita jumpai di negeri ini. Sehingga saya mengingatkan kepada pemerintah